Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham untuk besok Senin, Selasa, Rabu tanggal 18 Desember 2024. Ini udah mau akhir tahun dan IHSG masih bearish ya untuk tahun ini, window dressing tahun ini window dressing atau enggak ini ya, kurang ya, enggak disebut window dressing sih kalau IHSG-nya seperti ini ya. Jadi mungkin ini sih, kalau aslinya masih terus keluar tetap wait and see ya, jangan patokan ke bulan akhir tahun awal tahun. Tapi kalau investor asingnya terus keluar di IHSG seperti hari ini tanggal 17 hari ini tanggal 17 Desember ini, kita lihat bareng-bareng ya. Untuk asingnya masih terus keluar dan IHSG masih cenderung bergerak bearish. Kalau kita lihat di sini, BBRI keluar 652 M, BBCA keluar 407,7 M, di BBNI keluar 123 M lebih. Jadi masih didistribusi oleh asing terus ini, khususnya saham-saham utama di IHSG. Mungkin itu yang bikin IHSG terus melemah ya. Ini kalau kita lihat dari awal bulan ini aja. Dari awal bulan ini ya, dari awal bulan untuk asnya udah keluar 4 triliun ya, untuk belum ada sebulan loh keluar 4 triliun lebih. Ini kalau kita cek lagi dari bulan November itu untuk aslinya udah keluar 11 triliun di saham BBRI, 2 triliun di BBCA, Bank Mandiri, BBNI. Di distribusi asing cukup banyak ya, ini kelihatan sekali kalau aslinya masih terus distribusi ya sampai menjelang akhir tahun, aslinya terus keluar dan IHSG-nya agak susah ini buat reboundnya, tertekan terus. Kalau secara teknikal aja untuk saat ini ya, untuk saat ini teknikal support tertekannya untuk IHSG ada di 7140. Tadi sempat jebol ya, cuman masih bisa bertahan di atas itu untuk hari ini. Nggak tahu untuk besok ya, hari ini ditutup minus 1,39% untuk IHSG. Untuk besok ya perlu hati-hati sehingga asalnya tetap simpan cash dulu ya, jangan langsung all in ya. Walaupun saham-saham yang fundamentalnya bagus dan harga sahamnya udah turun cukup dalam, cuman kalau aslinya masih terus keluar itu agak gak yakin sih kalau mau entry. Tapi mending wait and see aja dulu. Misalnya IHSG untuk besok masih merah ya, tapi kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Sampai hari ini aslinya masih terus keluar ya. Sebabnya apa ya, mungkin teman-teman yang tahu bisa ditulis di kolom komentar ya. Cuman kalau kita perhatikan sih sejak itu ya, sejak pergantian presiden ya, ini mungkin investor asing masih kurang yakin atau mungkin masih wait and see ya gimana ekonomi Indonesia ke depannya. Jadi kita tunggu aja sampai laporan-laporan indikator ekonomi Indonesia update ya. Semoga aja positif dan IHSG mulai rebound atau asing mulai entry lagi di IHSG ya. Kita tunggu GDP-nya gimana, inflasi Indonesia gimana ya, itu faktor indikator ekonomi yang mungkin akan berpengaruh ke IHSG secara keseluruhan ya. Jadi tunggu aja. Ya simpelnya kalau aslinya masih keluar perlu hati-hati. Oke, itu untuk indeks IHSG ya. Untuk saham yang pertama kita akan coba cek dulu saham BBRI ini yang terus didistribusi asing ya. Bahkan paling banyak ini aslinya keluar di saham BBRI dalam beberapa waktu terakhir. Setelah kemarin rebound, hari ini turunnya ya juga cukup dalam 2,35% ke level 4150 ya. Untuk support kuatnya masih di 4090, 4100 ya. Pantau aja level ini, semoga enggak buat low baru di bawah itu, karena kalau sampai jebol itu secara teknikal kurang bagus ya. Apalagi kalau sampai jebolnya itu masih disertai distribusi asing yang cukup banyak. Itu yang agak dikhawatirkan ya bagi teman-teman yang nyangkut di harga atas. Jadi selama aslinya terus keluar ya, saran saya sih jangan kebanyakan average down atau nampung untuk saham BBRI ya. Jadi kalau aslinya keluar nggak ada yang nampung kan nanti ya biar turun sekalian lah, nanti bisa ambil di harga yang bawah.
Kalau kita lihat di sini dalam 2 bulanan, nggak nyampe 2 bulan ini untuk asnya udah keluar 11 triliun ya di saham BBRI. Coba kalau kita cek dari Oktober ya, dari bulan Oktober 16 triliun aslinya keluar di BBRI aja, ini agak ngeri ya. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk transaksi hari ini, BBRI tanggal 17 Desember, PK, AK, KZ, BB, ZB, RX ya masih didominasi broker-broker asing yang nampung, dan ya kan BK, AK, KZ, ZB-nya versi asing, dan yang nampung lokal ya masih broker-broker ini aja yang nampung ya, masih terus fresh down lagi atau terus masuk ini untuk retail di saham BBRI, tampung aja terus ya. Jadi ya pantau aja level 4090 untuk besok tanggal 18 Desember, semoga nggak jebol ya. Untuk resistennya masih di sini, masih di 4.400 ya, udah kita update kemarin untuk area support resisten untuk saham BBRI ini. Jadi ya disclaimer ya, kalau mau entry mungkin kalau dekat area support ini ada tanda-tanda buat pullback naik, cuman perlu diantisipasi ya kalau sampai jebol di bawah 4090. Mungkin kalau nggak mau cut loss semuanya, sebagian ya, itu sih disclaimer ya. Cuman kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Bank BRI ya. Lihat hari ini aslinya keluar cukup banyak ya. Untuk besok kalau merah pantau supportnya 4090. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham BBCA yang juga ikut-ikutan merah ya. Untuk hari ini turunnya 1,98% untuk sekelas BBCA ya, hitungannya lumayan dalam ke level 9.900, dan untuk BBCA ini masih agak mending ya. Kalau secara teknikalnya ini masih cukup kuat walaupun merah ya, dibandingkan BBRI yang malah dalam banget. Untuk BBCA ini masih lumayan kuat bertahan di level atas ya. Mungkin karena BBCA bukan bank BUMN ya, bisa jadi ya. Untuk BBCA ini swasta, dan ini sih untuk supportnya di 9875 ya, masih di level itu. Pantau aja area sini. Ini kalau kita lihat historinya beberapa kali itu mantul naik ketika setelah nyentuh level support 9875. Jadi misal besok nyentuh area supportnya ini ya dan masih turun tapi ada tanda-tanda buat pullback naik, disclaimer buat teman-teman yang mau masuk ya. Semoga aja sih bisa naik lagi. Jadi kalau untuk swing lumayan lah, walaupun volatilitas untuk BBCA ini ya kita tahu sendiri emang nggak terlalu tinggi ya, cuman sangat liquid dan ya market capnya gede gitu loh. Jadi kalau mau swing dengan jumlah yang banyak lumayan berani seperti market seperti BBCA ini. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini BBCA ini, kalau kita lihat dari beberapa bulan yang lalu juga aslinya keluar sih. Kalau kita lihat ini dari tanggal 1 bulan 10 keluar 4 triliunan lebih. Untuk hari ini aja tanggal 17 ya, untuk aslinya net sell sebanyak 407,7 M. Cukup banyak. Kalau kita lihat lebih detail di sini masih untuk yang nabung ini lokal ya, dan didominasi broker-broker retail juga, yang keluar didominasi asing. Untuk KZ ini versi asing keluarnya cukup banyak hari ini, 307 M lebih, ZB 127 M lebih, YUTP versi asing juga keluar. Untuk asingnya sih sebenarnya ada yang nampung ya, BRX, BK, cuman secara nilai ya seperti ini nggak sebanyak distribusinya. Jadi hari ini BBCA juga di distribusi asing, harga sahamnya turun. Untuk besok pantau level 9875 ya. Jadi jangan buru-buru entry misal di awal market merah, mungkin seperti itu aja. Dan mungkin buat teman-teman yang misal besok terjadi pembalikan arah, pullback naik, udah entry, target price-nya, resistennya ada di 10.125. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Bank BCA. Lagi disclaimer, selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri yang hari ini juga Bank Mandiri BMRI juga merah, turun ke level 5950 ya, di area support sih kemarin jebol, cuman terjadi
pembalikan arah naik ya. Untuk kemarin sempat merah kemudian naik, tapi hari ini jebol supportnya lagi. Kurang bagus ini kalau kita lihat teknikalnya, trennya cenderung bearish. Kalau kita lihat dari harga tertingginya tanggal 19 September ya, ini turun, naik, turun, naik, jebol supportnya lagi, ini turun. Kalau sampai besok buat low baru, jebol support, konfirmasi di bawah itu, support selanjutnya lumayan dalam, ada di 5.550 ya. Support selanjutnya masih cukup dalam untuk saham Bank Mandiri. Jadi kalau IHSG-nya kurang mendukung, kurang bagus, jangan buru-buru buat average down, buat entry ya. Kita mending wait and see aja dulu, simpan cash ya kalau yang masih punya cash. Tapi kembali lagi disclaimer sih. Kalau kita lihat di sini untuk saham Bank Mandiri ya, untuk saham Bank Mandiri sendiri hari ini aslinya keluar walaupun cuma 28,2 M ya. Kalau kita lihat lebih detail, BMRI hari ini tanggal 17 ada yang nampung sih untuk aslinya, yaitu RX. Dan kalau kita perhatikan di sini RX akumulasi ya di saham Bank Mandiri. Disclaimer sih untuk besok teman-teman yang siapa tahu terjadi pullback naik ya, karena ini berada di area support kalau mau entry. Cuman hati-hati kalau buat low baru di bawah harga terendahnya kemarin tanggal 16 itu berapa? 5.900 ya, buat low baru di bawah itu perlu hati-hati. Ya mungkin untuk Bank Mandiri ya lihat di awal market ya, berarti ya karena ini pasti area support. Memang sih kalau secara teknikal biasanya agak telat ya. Jadi maksudnya tunggu konfirmasinya dulu baru entry, atau di harga bawah HK ya, itu pilihan sih. Untuk besok tanggal 18 ya, untuk saham Bank Mandiri ya, transaksinya ada yang akumulasi sih sebenarnya ya. Mungkin lihat aja di awal market sih ya. Kalau langsung jauh disclaimer, kalau mau masuk entry nanti target price-nya kalau untuk swing di 6.300 ini resistennya. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri ya. Selanjutnya kita akan cek saham BBNI ini yang hari ini turunnya cukup dalam ya, nggak nanggung-nanggung, 3,66%, bahkan tadi sempat 4% lebih ya kalau nggak salah, sempat ke 4.430 untuk saham BBNI. Kalau secara teknikal supportnya di sini di 4.260. Jadi buat teman-teman mungkin yang misal kemarin entry di area support sini malah jebol ya, nggak sempat cut loss dan tetap masih mau hold untuk saham BBNI ya. Untuk besok sih jangan buru-buru buat average down, jangan buru-buru buat masuk, apalagi kalau sampai ya BBNI masih merah, karena supportnya cukup dalam ya di 4260. Mungkin tunggu di area supportnya ini, kalau ada tanda-tanda buat pullback naik, nah itu kalau mau masuk atau entry atau average down ya. Itu pun lihat bid overnya ya, lihat IHSG-nya juga ya. Kalau sampai area support sini asingnya masih IHSG-nya kurang mendukung ya, masih keluar aslinya, mending wait and see aja. Kalau kita lihat di sini untuk transaksinya BBNI hari ini tanggal 17 aslinya keluar 123 M. Kalau kita lihat lebih detail hari ini BBNI tanggal 17 ya, didistribusi oleh RX-nya versi asing. Jadi RX keluar di saham Bank BNI, masuk di Bank Mandiri ya. BBNI hari ini 100% jualan untuk RX versi asing. Dan RX ZP KZ ini versi asing juga keluar, yang masuk untuk aslinya AKAS sih, cuman nggak sebanyak asing keluar. Untuk lokalnya sendiri ada MG yang distribusi 63 M, jadi lokalnya pun ada yang jualan. Jadi harga sahamnya turun cukup dalam ya. Ini di tengah-tengah antara support sama resistensi. Jadi kalaupun mau entry agak nanggung, tapi disclaimer ya, pantau aja area supportnya ini kalau merah di 4.260. Oke, itu untuk saham Bank BNI. Selanjutnya kita akan cek saham PAN nih yang harganya bertahan di atas ya. Walaupun tadi sempat merah dulu, cuman ada perlawanan naik untuk saham PAN nih. Open ke bawah, naik, sempat hijau ke 16.775 untuk harga tertinggi hari ini, cuman turun lagi dan close di harga penutupan yang kemarin
15.900. Untuk saham Pandi, kalau kita lihat di sini aslinya masih masuk ya 14,2 M. Kalau kita lihat lebih detail, Pandi tanggal 17 yang masuk XL, ZP, Axis, bagian retail masuk sih kalau kita lihat untuk lokalnya ya. Untuk aslinya sendiri yang masuk ada AK 14,4 M. Kalau kita lihat retailnya masuk hari ini rata-rata belinya di level 16.200, 16 ribuan. Berarti posisinya untuk hari ini floating loss ya. Rata-rata beli untuk retail hari ini floating loss di saham Pandi. Masuknya di level 16.000. Ya nggak terlalu dalam sih, cuman untuk besok kalau masih merah jangan buru-buru buat entry aja karena supportnya ada di 15.300 ya. Jadi kalau misal merah tunggu di area supportnya ini kalau mau masuk, itu pun kalau ada tanda-tanda buat pullback naik. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Pandi. Lagi disclaimer. Untuk selanjutnya kita akan cek saham AADI. AADI hari ini merah, gagal bertahan di atas 9150. Kemarin bertahan 2-3 hari itu bertahan ya di area support 9150, cuman hari ini jebol. Walaupun tadi open gap atas dibuka hijau, cuman jebol ini. Kurang bagus kalau secara teknikal. Untuk besok kalau masih turun supportnya ada di 8475 ya. Jadi kalau misal merah dan buru-buru buat entry, tunggu di area supportnya ini ya. Kalau mau entry baiknya di area support. Jadi kalaupun jebol support, kalau mau antisipasi itu resikonya nggak terlalu gede. Kalau kita lihat di sini untuk saham ADI hari ini tanggal 17 Desember ya. Asingnya keluar lagi, masih keluar nih kalau kita lihat dari awal IPO-nya. Belum net sell sih, cuman ini ya beberapa hari terakhir setelah ini ketika tanggal 10 ke bawah itu aslinya udah cenderung keluar. Kalau kita cek dari tanggal 10 net sell sebanyak 354 M, jadi ya taking profit di harga atas lah. Kalau kita lihat lebih detail AADI di sini hari ini tanggal 17 ya, tanggal 17 yang nampung YU. YU-nya lokal tapi untuk asnya sendiri jualan ya. KZ akan net sell. Ada yang nampung ya, semoga aja besok ada yang jaga harga sih untuk sama ADI. Lihat aja untuk besok untuk sama ADI, kalau merah di awal market tunggu di area supportnya ini. Cuman kalau naik resisten tertekannya ya 9150 udah jadi resistennya ya. Kalau mau scalpingan disclaimer ya, untuk AHD ini kemungkinan volatilitasnya juga masih cukup tinggi. Jadi kalau buat scalpingan ya masih menarik sih, tapi hati-hati aja. Oke, itu untuk sama ADI ya. Buat patokan supportnya di 8.475 dan resisten tertekannya di 9150. Oke, itu untuk saham AADI. Selanjutnya kita akan cek saham Adaro yang hari ini juga merah ya. Merah turun 3,46% ke level 2510. Ya, ini kalau secara teknikal masih konsolidasi di range area antara supportnya berapa ini 2450 ya sampai 2790. Jadi kalau mau entry ya bagusnya dekat area supportnya ini. Semoga aja sih bisa mantul naik, nanti target price-nya di sini ya di 9.700-an. Kalau kita lihat transaksinya, Adaro hari ini tanggal 17 Desember aslinya keluar 62 M. Kalau kita lihat lebih detail tanggal 17 didistribusi ya untuk transaksi hari ini. KI-nya masih masuk tapi ini 5,6 M. Sebagian retail juga ikutan masuk. Harga sahamnya turun. Ya, pantau aja area support sih. Ini kalau kita lihat aslinya emang distribusi untuk KZ versi asing ini malah 100% jualan ya, tidak melakukan pembelian sama sekali. Didistribusi oleh asing, sahamnya turun 6% lebih. Untuk besok masih pantau area support untuk saham Adaro karena ini berada di dekat area support ya. Semoga aja enggak jebol sih ini yang di level ini. Yang di level 2450 semoga enggak jebol.
Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita akan cek saham Cuan. Cuan naik ya, hari ini naik, bahkan tadi lumayan tinggi ke 9.900 untuk harga tertinggi hari ini ya. Untuk saham Cuan ini target price-nya di sini sih untuk minggu ini, semoga aja bisa nyentuh resistennya di 10.200 ya. Kalau breakout di atas itu ya berarti ada potensi nutup gap ke 13 ribuan lagi. Lumayan ya kalau untuk trading scalping, cuman ya kalau ya ini sih apa ya, saham valuasinya sih nggak murah, cuman kalau melihat kondisi IHSG saat ini, saham-saham yang fundamentalnya bagus, valuasinya murah malah nggak bisa naik ya, malah nggak naik-naik. Yang naik malah saham-saham seperti Cuan, Brand yang valuasinya udah cukup mahal, Pani itu harganya ada yang jaga ya, yang penting ada yang jaga aja untuk harganya. Jadi kalau mau scalping buat patokan mungkin support sama resisten ya. Supportnya ada di 8850, masih di level ini. Kemarin breakout tanggal 13, tanggal 14-nya dijaga ya, masih berada di atas 8850. Hari ini naik 1,88%. Untuk besok agak nanggung sih, ini di tengah-tengah antara support sama resisten ya, cuman kayaknya mudah-mudahan masih ada potensi naik aja untuk saham Cuan. Coba kita lihat untuk transaksinya. Cuan hari ini asingnya masuk 27M. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk saham Cuan, asingnya yang masuk ada ZB, BB, BK, yang keluar lokal ya, retail lokal ya. Bagian retail juga keluar sini di saham Cuan. Untuk besok mudah-mudahan ini sih masih bisa naik. Jadi kalau mau scalping disclaimer, tapi hati-hati aja sih, ini antara resikonya juga lumayan tinggi ya. Kalau turun supportnya juga lumayan dalam ya, emang volatilitasnya tinggi sih. Mungkin seperti itu untuk saham Cuan. Kalau belum terbiasa baru mau entry ya nggak terlalu direkomendasikan sih. Cuman kalau yang udah paham karakternya untuk scalpingan ya disclaimer ya. Oke, itu untuk saham Cuan. Selanjutnya oh ya, resistennya di sini ya 10.200. Selanjutnya kita akan cek saham Brand yang hari ini naiknya lumayan tinggi, 4% lebih, dan ini pas di area resistensi untuk harga penutupannya. Mungkin buat teman-teman yang kemarin ambil di support, taking profit di resisten ya lumayan ya. Secara teknikal masih berada di konsolidasi di range antara supportnya 8.350 sampai 8.800. Ini close di 8.800. Tadi mencoba buat breakout cuman belum berhasil sih untuk hari ini. Semoga aja untuk besok bisa langsung hijau ya, jadi ada potensi buat naik lagi lebih tinggi. Kalau emang trennya bullish ya kemungkinan polanya seperti ini sih, ini naik sideways ya, breakout naik. Ini untuk saham Brand kalau emang bullish. Kalau kita lihat di sini untuk Brand hari ini aslinya masuk lumayan banyak ya, 62M. Kalau kita lihat lebih detail, Brand hari ini tanggal 17 diakumulasi, ini kelihatan sekali diakumulasi. Dan kalau kita lihat broker-broker yang keluar itu masih broker-broker retail ya, XL, NI, XI, retailnya keluar, aslinya masuk, harga sahamnya naik. Dan untuk besok masih bisa naik sih. Jadi kalau mau scalping yang disclaimer, target price-nya TP1 nya mungkin di 9160 9150 ya. Itu resisten terdekat, breakout di atas itu ngejar 9550, breakout lagi di atas itu ngejar 10.050. Kalau mau tutup gap berarti ke sini ke 10.700 untuk saham Brand. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Brand ya. Dan ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini, semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.